Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi maupun secara online ya. Di sini saya akan mengajarkan sampean tentang pamel kasis ya. Langsung saja. Mungkin sampean belum tahu buku modul kelas 12 soalnya mungkin sampean belum mendapatkan. Tapi tenang saja, nanti kita bahas satu persatu tentang gangguan-gangguan ada di kasis itu, seperti gangguan pada rem hidrolik, mekanik, ABS, terus berbagai macam gangguan pada pelek, ban, terus gangguan pada suspensi, ya kan? Dan cara mengatasi seperti apa, terus gangguan pada kemudi sepeda motor, cara mengatasinya seperti apa, gangguan rantai, rangka, nanti kita bahas satu persatu ya. Di pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang analisa gangguan pada sistem perecakan hidrolik ya. Terus ikuti saja materinya, sampai simak saja, tenang saja ya, sambil ngopi. Kalau suka kopi, kalau nggak suka kopi ya ngeteh. Kita santai saja ya. Mungkin sampai sudah tahu lah pembahasan rem hidrolik. Di kelas 11 mungkin sampai sudah diajarkan tentang pemeliharaan rem kasis. Maaf. Pemeliharaan rem hidrolik. Mungkin sampean sudah tahu. Dan mungkin juga tidak ada yang tahu ya. Enggak usah khawatir, nanti kita bahas ya. Rem hidrolik. Mungkin kalian semua sudah tahu tentang kegunaan rem pada umumnya. Sistem rem adalah suatu sistem pada kendaraan yang berfungsi untuk mengurangi laju kendaraan atau untuk menghentikan kendaraan. Rem merupakan salah satu komponen terpenting dalam kendaraan bermotor, baik itu mobil atau sepeda motor. Ada banyak kasus kecelakaan yang terjadi pada sepeda motor yang disebabkan adanya gangguan pada sistem rem. Rem memiliki fungsi sebagai berikut: mengurangi kecepatan kendaraan, menghentikan kendaraan yang sedang berjalan, menjaga agar kendaraan tetap berhenti. Itu pembahasan rem hidrolik dan komponen-komponennya, tenang saja, nanti saya sebutkan satu persatu ya. Coba fokus dan dengarkan. Rem hidrolik memiliki beberapa komponen penting pada sistem pengereman hidrolik, yaitu master silinder, piston, tuas piston, pegas piston, ruang silinder, reservoir tank, terus selang rem, silinder roda, dan aktuator rem. Ini fungsinya mengevakuasi perintah sebuah fungsi yang sebelumnya diaktifkan oleh pengguna kendaraan. Itulah pembahasan tentang rem hidrolik ya. Mungkin sampai sudah tahu, itu hanya mengingatkan saja. Kita fokus ke materi pertemuan hari ini. Analisa gangguan pada sistem rem hidrolik atau rem cakram ya. Pada sistem rem cakram hidrolik terdapat beberapa gangguan yang dihadapi. Oleh karena itu, gangguan yang ada harus dianalisis agar mesin tetap dalam keadaan baik. Dan berikut ini adalah beberapa gangguan pada rem cakram hidrolik. Yang pertama, handrail terasa lunak. Kena handrail terasa lunak ya, ada di sini gangguan seperti apa? Gangguannya pertama yang adalah jika pada saat sistem rem hidrolik bekerja, handle rem terasa lunak atau kampas rem tidak langsung merespon dengan mengencangkan kuat piringan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal yang yaitu sebagai berikut. Jadi kalau sampai rem itu orang nandang mandek ya ada kebocoran pada sistem rem hidrolik. Rem hidrolik bekerja dengan sistem tertutup. Jika ada kebocoran sistem, terutama kebocoran minyak rem, kinerja rem tidak akan bekerja secara maksimal. Kebocoran dapat terjadi pada seal master silinder, selang minyak rem, dan seal kaliper. Atau ada udara dalam sistem rem hidrolik. Berarti cara basa
Jawane kuwi masuk angin. Mungkin sampean di PSG, "Wah, remku masuk angin ki, kok ngeblong." Lah, seperti itu. Pada saat bekerja, sistem rem hidrolik harus vakum dari udara. Minyak rem harus murni, tidak tercampur dengan udara atau zat lain. Keberadaan udara dalam sistem rem hidrolik akan menyebabkan gaya dari handle rem tidak langsung diteruskan secara maksimal oleh minyak rem. Langkah perbaikan yang dapat dilakukan adalah melakukan blending atau pembuangan angin. Nah, ning kaliper kae kok enek kunci woluan ya. Engko dikompo terus dikendoni, kompo kendoni sampai anginnya keluar semua. Itu namanya blending. Nanti di pertemuan berapa kita bahas tentang blending ya. Oke, langsung saja. Kontaminasi oil. Nah, kampas rem berkontaminasi secara oil ya dapat juga menyebabkan handle rem terasa lunak saat difungsikan. Selain itu, kontaminasi oil juga dapat terjadi pada cakram rem, kaliper, dan master silinder. Kausan komponen. Nah, itu juga handle rem lunak juga dapat disebabkan oleh kausan dari komponen cap karet, master silinder rem. Sil-sil, piston, kaliper, kausan kapas rem, kausan cakram rem, piston, kaliper, dan master silinder piston. Perubahan bentuk cakram rem dapat melengkung atau perubahan bentuk dan handle rem bengkok. Tinggi permukaan minyak rem rendah, kaliper tidak meluncur dengan baik, saluran minyak tersumbat. Itulah gangguan handle rem terasa lunak ya. Terus ada lagi nomor 2, rem mengunci. Lagi berarti power. Jadi ngene gak iso balik. Pada saat rem hidrolik digunakan, rem akan mengunci atau tidak kembali bebas bekerja. Lah ya. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal yang sebagai berikut. Kampas rem sangat aus, berarti entek nek diganti. Aja ngotoni duit, itu malah bahaya ya. Cakram rem sangat aus. Kaliper tidak meluncur dengan benar. Roda depan terpasang miring, adanya kontaminasi pada kampas rem atau cakram rem, perubahan bentuk pada cakram rem, saluran lintasan minyak rem tersumbat, piston kaliper macet, kabel penghubung tidak disetel dengan benar. Nah, 3, handle rem terasa keras. Mau lunak lagi keras. Jika rem terasa keras atau ditarik handle, kerusakan itu dapat disebabkan oleh hal-hal berikut. Sistem rem terhambat atau tersumbat. Seal pada piston kaliper aus. Seal pada piston kaliper aus, master silinder piston macet atau aus, handle rem bengkok, piston kaliper macet atau aus, kaliper tidak meluncur dengan benar. Nah, jadi di kelas 12 sampai hanya menganalisa dan memperbaiki tok ya. Soalnya sampai di kelas 11 sudah menghafalkan komponen, cara perawatan seperti apa ya. Yang sering mendengarkan penjelasan dari saya mungkin sudah tahu ya sampean. Nah, langsung saja ya, kita lanjutkan lagi ke materi perawatan dan perbaikan sistem rem cakram hidrolik. Kalau ada gangguan mesti ada perbaikan atau perawatannya juga ya. Kinerja sistem rem cakram hidrolik. Pemeriksaan kinerja sistem rem cakram hidrolik dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut. Tarik handle rem dengan kuat dan periksa bahwa tidak ada udara yang masuk ke dalam sistem rem tersebut. Jika handle terasa lunak atau seperti spons ketika ditarik, buanglah angin palsu dari sistem melalui prosedur pengerjaan pembuangan angin palsu atau bleeding untuk memperbaikinya. Tidak masuk angin yo sing tak mau ya. Lepaskan valve cover setang kemudi. Nah, periksalah selang rem di fitness sampingan selang. Nanti kita periksa semua selang-selangnya, kerusakan, keretakan atau tanda-tanda kebocoran. Nah, nanti nak bocor titik berarti sistemnya tidak bekerja karena sistem hidrolik itu bekerjanya dengan cara tertutup ya. Nah, jadi kalau seperti itu nanti ganti selang, diizin sesuai keperluan, kerjakan fitting yang longgar, pasang kembali valve cover setang kemudi ya. Kampas rem. Kampas rem mempunyai batas pemakaian. Jika batas ini terlewati, selain daya pengereman menurun, piringan cakram juga dapat tergores dan rusak karena terkikis pelat kampas dan saat sistem
Rem difungsikan, cara memeriksanya batas kawasan kampas rem adalah sebagai berikut. Periksa kawasan kampas rem. Kawasan kampas rem ditunjukkan oleh indikator batas kawasan yang biasanya berupa celah yang melintang di permukaan kampas rem. Jika minimal salah satu saja celah indikator kawasan yang ada di kampas rem telah hilang karena terkikis atau aus, hal ini mengindikasikan bahwa kampas rem sudah saatnya diganti. Hal tersebut dilakukan untuk memperbaiki daya pengereman agar terjadi optimal untuk menentukan celah indikator kausan sudah hilang atau belum. Dapat diamati secara langsung. Pemeriksaan ini bisa dilakukan saat kampas rem masih terpasang pada kaliper. Namun, pemeriksaan lebih baik dilakukan pada saat kampas rem dan kondisi terlepas dari kaliper rem. Mungkin itu saja yang saya sampaikan tentang gangguan-gangguan rem hidrolik, dan kita bahas sedikit-sedikit saja ya. Nanti perlahan-lahan kalau sampai tak dudui kewabah tentang gangguan-gangguan rem hidrolik, terus rem mekanik, terus gangguan rem ABS ya. Mungkin nanti ada yang ditanyakan, sampai bisa jabri langsung ke saya maupun bisa tulis di komentar, terserah sampean ya. Nanti absensinya saya share setelah sampean lihat video yang saya kasih ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata dari saya, ucapan-ucapan dari saya yang sedikit tidak sopan, mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.